Maaf nih, ke ganggu sebentar, ini tadi ada WA yang lumayan penting dari editor jurnal internasional untuk saya. Pagi ini saya akan meneruskan kuliah pada minggu ke-13 ya. Jadi ini minggu ke-13, nanti minggu depan itu minggu ke-14 kita kuliah normal. Jadi ada yang luring Senin Selasa, nanti yang Jumat tetap daring. Dan minggu ke-15 nanti karena long weekend lagi dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin itu libur. Ya, kita daring lagi nanti di akhir bulan minggu ke-15, 15, yang minggu 16-nya nanti ujian. Ujiannya nanti bisa saya atur, ini belum tahu nih. Yang 2 kelas itu kelasnya luring, yang 1 kelasnya daring. Nanti ujiannya bagaimana? Saya atur ya. Bisa jadi ujiannya semuanya daring, bisa jadi. Karena ada yang daring, ada yang luring, dan yang luring jadwalnya beda-beda. Oke, hari ini saya akan mulai dengan voltametri, dan nanti saya diingatkan untuk nge-share materi dari potensio dan volta ya. Meskipun kuliahnya masih 2 kali pertemuan lagi, tetapi materi sebagian bisa saya share hari ini. Saya coba buka PPT saya. Apakah PPT sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Nah, dan suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Oke. Hari ini saya akan mulai materi voltametri. Mungkin 3 kali pertemuan tak anggap cukup lah karena waktu ya keadaan. Nah, di voltametri ini akan diawali dengan analisis pendahuluan yang namanya polarografi. Karena apa? Voltametri itu dikembangkan berdasarkan analisis yang kita sebut polarografi, yang notabene dalam perkembangannya polarografi itu nyaris tidak lagi dilakukan dan berubah jadi voltametri. Namun alat polarografi masih ada, tapi cukup banyak keterbatasannya. Sesuai dengan nama, polarografi merupakan metode analisis yang didasarkan pada peristiwa polarisasi dalam proses elektrolisis. Ya, polarografi, kalau dari nama kita sebut polar atau kutub, dan grafi itu graf atau grafik. Ya, jadi dari polar dan graf, dari kutub dan grafik. Nah, ini karena apa? Polar ini namanya proses pengutupan atau pengendapan atau penjenuhan atau menjadi elektrodanya terkutupkan. Jadi namanya polar.
Jadi elektroda kan tempat reaksi terjadi, ada endapan, kadang-kadang ada gas dan lain sebagainya. Nah, grafik itu ada grafik. Maka proses elektrolisis itu digambar. Nah, maka polanya akan ketahuan seperti apa. Nah, kalau sudah tahu polanya, nanti akan diteruskan dengan, oh ternyata bisa untuk analisis. Nah, yang pertama perlu dicatat adalah baik polarografi maupun voltametri itu kita mengimplementasikan atau menerapkan atau menggunakan proses elektrokimia yang kita sebut elektrolisis. Kalau beberapa waktu lalu kan saya sudah sampaikan, sel elektrokimia itu ada dua bagian. Yang pertama yang kita sebut sel potensial, yang kedua kita sebut sel elektrolisis. Semua peristiwa elektrokimia hanya ada dua ini, yaitu sel potensial dan elektrolisis yang aplikasinya bermacam-macam. Ya, misalnya elektrolisis itu bisa untuk plating, pelapisan logam, baik untuk kendaraan, untuk perhiasan, tetapi juga bisa untuk analisis. Ya, itu reaksi atau peristiwa elektrolisis. Sel potensial itu juga macam-macam penerapannya. Nah, dalam hal ini yang kedua kita gunakan sel elektrolisis atau pada bagian elektrokimia analisis yang kedua itu kita aplikasikan sel elektrolisis. Saya yakin Anda masih ingat ya. Ini mungkin saat ganti PPT saya. Mohon maaf, PPT elektrolisis sudah bisa dilihat. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya, ini saya ganti page PPT yang file satunya ini. Nah, ini hanya mengingatkan saja ya. Sel elektrolisis ini adalah ketika kita punya dua buah elektroda, katoda dan anoda, ada larutan atau substan atau bahan yang kita berikan elektroda, kita hubungkan kabel seperti elektroda sel ya pada umumnya. Ketika dihubungkan itu tidak terjadi apa-apa, kabel negatif positif itu tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau ini bukan sel potensial, kalau sel potensial anoda katoda dihubungkan jadi potensial. Kalau ini tidak ada. Katoda anoda dikontakkan tidak terjadi apa-apa, tidak ada potensial yang terbentuk. Nah, di elektrolisis ini peristiwanya justru kalau anoda dan katoda itu dihubungkan dengan tenaga atau diberi energi, maka di dalam elektroda, di dalam substan, dalam larutan itu akan terjadi reaksi kimia. Ya, reaksi kimia akan terjadi kalau diberi energi. Nah, beda dengan sel potensial, kalau dihubungkan reaksi terjadi dan timbul potensial. Kalau di sini kebalikannya, potensial diperlukan untuk terjadi reaksi kimia. Saya mengingatkan saja ya, ini jadi namanya elektrolisis yang dulu Anda pelajari ya, bahwa ada katoda anoda, di katoda terjadi reduksi, anoda oksidasi. Ini contohnya skemanya. Jadi ini potensial katoda dan anoda. Misalnya kalau Anda menggunakan elektrolisis air ya dengan alat seperti ini, maka dalam elektrolisis air itu akan terjadi reaksi air akan menjadi H2 dan O2 ya, diberikan tenaga ya H2. Nah, ini yang sering terjadi apa ya debatable sekarang ini, bahwa hidrogen ini dihasilkan betul dari reaksi air. Maka kalau orang pinter sekarang bisa memanfaatkan energi dari hidrogen karena hidrogen ini adalah bahan bakar.
Ya, ada orang yang menemukan air bisa untuk menggerakkan motor dan bisa, sangat bisa. Cuma PR-nya adalah seberapa besar air diproduksi dari sel yang kita buat. Ya, jadi itu kalau misalnya kita buat, jadi selnya akan airnya nanti akan dibakar menjadi bahan bakar hidrogen. Yang mirip juga kalau kita mempunyai larutan garam, misalnya koper klorida atau koper sulfat ya. Jadi tembaga klorida atau tembaga sulfat kita elektrolisis, nanti di katoda akan terjadi endapan tembaga. Ya. Nah, ini adalah peristiwa dalam elektrolisis. Yang ini, peristiwa inilah yang nanti akan kita pakai dalam sel voltametri dan polarografi ya. Sekali lagi, itulah sistem yang kita pakai dalam voltametri dan polarografi. Nah, prinsipnya begini. Saya kembali ke PPT saatnya. Ini PPT polarografi, voltametri bisa dilihat ya. Bisa, Prof. Oke. Jadi sebagaimana kita ketahui, Pak, polarografi ini adalah terjadi pada saat pengutupan dalam elektrolisis, di mana saat polarisasi terjadi penurunan atau perubahan laju kuat arus. Jadi dalam proses ini terjadi perubahan arus. Nah, arus yang terjadi itulah yang kita amati. Jadi nanti kalau di polarografi dan volta ini kita mengamati perubahan arus. Kalau di potensiometri kemarin kita mengamati perubahan E atau potensial. Ya, ini bedanya. Nah, karena arus itu timbul akibat terjadi proses saat elektrolisis. Bahwa metode polarografi itu pertama kali dikenalkan oleh Jaroslav Heroski dari Eropa Timur, Polandia, tahun 1922. Ya, kira-kira 104 tahun yang lalu. Sebagai sebuah ilmu 100 tahun ini ya mungkin belum lama sekali. Sebagai buah ilmu loh ya. Kalau umur manusia ya sudah sangat tua. Tapi sebuah ilmu kedokteran itu sudah ratusan tahun. Ilmu apa ya, analisis misalnya spektroskopi itu juga ratusan tahun dan seterusnya. Tapi elektrometri terutama voltametri polarografi ini baru 100 tahun. Nah, pada waktu itu si Heroski ini mengembangkan metode analisis yang didasarkan pada prinsip elektrolisis pada elektroda mikro tetes air raksa. Ya, lagi awalnya diamati peristiwa yang terjadi saat elektrolisis dengan menggunakan elektroda tetes air raksa atau dropping merkuri elektrode. Jadi elektrodanya itu pakai raksa. Kita tahu raksa itu kan cair, satu-satunya logam yang cair. Lah, itulah diamati oleh Heroski. Apa yang terjadi di situ? Yang notabene nanti elektroda itu akan bergeser ya, menjadi elektroda lain yang digunakan di dalam voltametri. Tapi awalnya dengan menggunakan tetes air raksa. Nah, mungkin nanti akan saya lihat karena elektroda tetes raksa itu semacam inilah kira-kira bentuknya. Ya, ini kalau yang bundaran ini di kiri ini ya yang sederhana ini. Jadi raksa dialirkan kapiler dengan dikasih apa ya semacam klem
keran gitu, sehingga dia mengalir pelan-pelan sekali. Ya, terbentuklah gelembung. Kalau yang di sebelah kanan ini alat yang lebih baik, yang lebih modern, dengan cara yang mekanik, dia akan keluar bentuk gelembung juga. Baik kiri kanan fungsinya tamat. Nah, ini yang manual. Itu kira-kira tetes elektrod air raksa. Nah, yang penting yang kita harus ketahui bahwa baik polarografi maupun voltametri itu adalah suatu teknik elektroanalisis yang memperoleh informasi analit. Jadi kita mencari informasi analit itu kan basic analisis. Apa zatnya, berapa jumlahnya. Itu kan hukum analisis. Analisis itu kan mencari apa, dan berapa. Nah, di sini juga begitu. Elektroanalisis volta dan polarografi ini adalah mencari informasi dari analit berdasarkan kurva arus dan potensial. Ya, jadi arus itu adalah variabel terikat, potensial variabel bebas. Jadi potensial itu diubah-ubah yang menyebabkan nilai arus berubah tertentu. Jadi potensial diubah-ubah, arus akan mempunyai nilai tertentu. Maka I fungsi E. Ya, I fungsi E. Nah, dalam praktek kita melakukan pengukuran arus I sebagai potensial E yang diberikan dari peristiwa elektrolisis. Perlu dicatat lagi yang tadi saya sampaikan bahwa elektrolisis itu kita harus memberikan nilai E. Kita harus memberikan energi potensial E tertentu supaya elektrolisis terjadi. Nah, maka dalam hal fungsi ini potensial E yang diubah-ubah itu akan menyebabkan perubahan arus listrik I tertentu juga. Nah, maka dalam analisis ini akan dicari bagaimana hubungan antara arus dan potensial. Nah, mungkin kita kembali sedikit ke reaksi redox yang terjadi, bahwa kalau kita punya elektroda air raksa, yang di situ adalah Hg, cairan logam, jadi logam cair. Maka Hg itu akan bisa bereaksi dengan logam lain. Jadi kita ketahui raksa itu termasuk logam yang mudah bergabung dengan logam lain yang membentuk amalgam. Maka ketika ada peristiwa reduksi logam, misalnya Mn+ di katoda, dia akan ketemu N elektron, maka akan menjadi M logam ya di elektroda atau di katoda. Jadi ada logam yang terbentuk dari peristiwa reduksi. Jadi Mn+ ditambah Ne itu kan akan menjadi M. Kalau dipisah, M ketemu Hg akan menjadi MHg. Yang kita ketahui bahwa raksa membentuk amalgam dengan logam M. Ya, misalnya kita punya larutan CuSO4, maka Cu2 positif ditambah 2 elektron akan menjadi Cu, maka akan menjadi CuHg di dalam permukaan logam cair di dalam elektroda tetes air raksa yang tadi dipakai.
Jadi elektroda tetes raksa tadi fungsinya di situ akan membentuk amalgam. Itu kira-kira peristiwanya yang terjadi saat kita misalnya menganalisis ion logam tertentu, misalnya Cu. Kita analisis, nah disitulah Cu membentuk amalgam dengan Hg. Itu prinsip dasarnya. Ya, dari kasus ini terjadi perpindahan ion logam dalam larutan, jadi Mn plus itu kan dalam larutan, menuju permukaan elektroda Hg yang membentuk amalgam MHg. Ya. Ketika terjadi perpindahan materi, ya ini hukum di kimia fisika. Kalau ada perpindahan materi, nanti akan terjadi perpindahan arus, perubahan arus. Kita ketahui bahwa perpindahan materi itu berbentuk tiga hal ini. Ini mungkin agak sedikit berbeda dengan bahasa umum. Jadi perpindahan materi itu ada yang kita sebut perpindahan migrasi, perpindahan difusi, dan perpindahan konveksi. Perpindahan migrasi itu terjadi karena ada gaya tarik-menarik elektrostatik. Materi yang bermuatan menuju materi tempat lain yang bermuatan berbeda. Jadi kalau ada kation anion itu daya tarik menarik. Kalau ada Cu2 positif misalnya ketemu negatif ujung elektroda, maka dia akan tarik menarik. Karena positif dengan negatif itu akan pasti tarik menarik. Itu perpindahan yang kita sebut migrasi. Yang kedua, perpindahan difusi, yaitu perpindahan dari partikel tempat yang rapat menuju partikel tempat yang renggang. Itu kalau di kimia fisik disebut difusi, dari yang rapat ke yang renggang. Walaupun dalam bahasa umum kita itu migrasi. Contoh, transmigrasi itu perpindahan dari penduduk yang padat di Pulau Jawa dan penduduk yang renggang di luar Jawa. Ini dulu disebut transmigrasi. Tapi ini bahasa kimia fisik berbeda dengan bahasa. Jadi kalau itu di perpindahan penduduk, kalau di sini sudah disebut difusi. Karena dari partikel yang padat ke partikel yang encer. Yang ketiga, perpindahan konveksi. Jadi perpindahan karena pengaruh temperatur, goyangan, pengadukan, ini kan menyebabkan perpindahan. Perpindahan itu yang disebut konveksi. Nah, semua jenis perpindahan itu, hukumnya tadi bahwa perpindahan itu akan menimbulkan arus. Maka migrasi akan timbul arus migrasi atau IM, difusi akan menyebabkan arus difusi, dan konveksi akan menyebabkan arus konveksi. Tapi arus itu diukur oleh alat listrik sebagai arus total. Jadi kalau kita mengukur arus dengan alat, itu disebut arus total. Notabene sebenarnya arus itu disebabkan oleh berbagai peristiwa. Maka kalau di situ peristiwanya ada migrasi, difusi, dan konveksi, arus total itu sama dengan penjumlahan arus migrasi, arus difusi, dan arus konveksi. Jadi ini kalau itu hukumnya di elektrokimia, elektronika. Nah, selanjutnya dalam elektrokimia analisis volta dan polarografi ini, yang kita anggap hanya arus difusi saja yang ada. Jadi kita dalam peristiwa analisis itu ketika kita mencelupkan, itu kita anggap peristiwanya hanya difusi saja. Yaitu peristiwa yang ada perbedaan konsentrasi analit di dalam larutan dan konsentrasi analit di permukaan elektroda.
Jadi kalau Anda punya sampel cairan, Anda celupkan elektroda, itu kita membayangkan larutan dan elektroda itu meskipun dia nempel, asumsinya di larutan konsentrasinya tertentu, misalnya 1 molar atau berapalah, atau 10⁻⁵ molar, ada, analitnya ada. Tapi di elektroda itu kan mula-mula nol. Wah, elektroda itu nggak ada analit. Elektroda itu adalah logam tertentu misalnya, atau elektroda bahan tertentu yang tidak ada analitnya, maka dianggap nol. Meskipun dia nempel ya, meskipun dia. Ya, kalau hukum interface ya itu beda antara nol dan isi. Tapi dalam realita mungkin wah ya cara cedek banget nempel ya dianggap sama mungkin orang. Tapi hukumnya adalah itu ada beda antara dalam larutan dan permukaan elektroda. Nah, kalau hanya arus difusi saja yang dianggap timbul arus, maka untuk elektroda tetes air raksa sebesar atau seluas S, besarnya rapat arus itu sama dengan I dibagi S. Menurut hukum Fick tentang difusi, kecepatan difusi sebanding dengan gradien konsentrasi yang dinyatakan sebagai I per NF sama dengan dc per dx. Jadi perubahan konsentrasi per perubahan jarak itu adalah dc per dx. Maka S itu yang diganti dengan NF atau muatan dan bilangan Faraday. Maka I sama per NF sama dengan, kalau itu sama dengan ya, kalau tadi di atasnya kan sebanding. Kalau dibuat sama dengan akan dikalikan D atau variabel konstante yang di sini disebut konstante difusi. D adalah tetapan difusi, koefisien difusi, kali dc per dx. Kalau I itu sama dengan I kali besar kali S, maka kalau I diganti dengan I per S, I besar diganti dengan I kecil per S, maka I sama dengan N kali F kali D kali S kali D dc per D. Jadi besarnya arus itu sama dengan N itu angka muatan, F bilangan Faraday, S luas, D koefisien, dc per D, yaitu perubahan konsentrasi per satuan jarak. Jadi ini dari sini sudah ada kelihatan terontong-terontong hubungan antara arus dan konsentrasi. Ya nanti endingnya akan ke sana, tetapi dari sini equation-nya atau persamaan sudah menuju sana. Tapi hubungan seperti apa nanti kita lihat. Ya, mohon maaf ini persamaan sedikit agak-agak confuse sedikit ya. Nanti di bawahnya lebih confuse lagi. Tapi ini adalah penurunan persamaan dari textbook of physical chemistry loh ya. Saya tidak ngafal. Saya ambil dari buku fisika kimia, materi elektrokimia. Nah, peristiwa difusi pada permukaan elektroda. Jadi kalau elektroda ini saya anggap di kiri, yang garis-garis ini adalah elektroda, yang di kanan itu larutan. Ya, yang di kanan itu larutan. Nah, yang di kiri elektroda. Jarak sempit ini kita sebut interface antar muka.
Kadi menganggap tidak mengandung konsentrasi analit. Tapi di permukaan elektroda itu muncul yang namanya Ce, yaitu konsentrasi analit pada permukaan elektroda. Di elektrodanya nol, betul, tapi di permukaan itu ada, kecil, ada sedikit, yang kita sebut Ce. Ini delta adalah, sorry ini S ini lama salah, ini delta adalah tebal lapisan difusi ini. Yang ini ke kanan adalah fungsi jarak. Bila C0 min Ce adalah penurunan konsentrasi analit pada permukaan difusi di permukaan elektroda, dan elektroda berada pada kesetimbangan dinamik, maka dc per dx dapat diganti dengan C0 min Ce dengan jarak perubahan delta. Ini tadi delta. S lapisan difusi disebut delta. DC, DC diganti C0 min Ce, dx diganti delta. Maka persamaan yang tadi akan diubah menjadi I sama dengan NFSD C0 min Ce per delta. Nah, dengan penggunaan elektroda E pada elektroda yang divariasikan, maka harga I menjadi naik dan konsentrasi analit pada permukaan elektroda Ce menjadi kecil atau menurun. Sehingga C0 min Ce karena Ce sangat kecil, itu dianggap sama dengan C0 saja. Jadi C0 min Ce sama dengan C0 karena Ce-nya sangat kecil. Nah, kalau Ce min C0 dianggap C0, maka I sama dengan NFSD C0 per delta. Ya, sedikit confuse, tidak apa-apa. Nanti PPT-nya saya kirim. Nah, sekarang persamaan di atas ketika diturunkan, maka persamaan diferensial OD2 ini dapat diselesaikan menurut divisi linear semi-invisit yang menghasilkan hubungan DC per dx sama dengan C0 dibagi V dt per pangkat setengah. Bila disubstitusikan pada permukaan persamaan yang tadi, I sama dengan NFSD DC per dx, maka I sama dengan NFSD pangkat setengah C0 dibagi VT pangkat setengah. Apabila dipelajari lebih lanjut pada elektroda tetes air raksa yang diskemakan berikut, ada suatu keadaan di mana tetes air raksa tumbuh dan kemudian jatuh, serta diperbarui lagi dengan bentuk yang baru. Jadi ini elektroda ini di dalam kapiler, nanti kalau selangnya itu kerannya dibuka pelan-pelan, dia itu akan pelan-pelan membuat bentuk bola ini itu. Karena keluar kan dia, keluar, dan ini punya daya daya induksi elektrostatik. Jadi lapisan raksa itu di permukaan itu tidak langsung lepas, tapi dia akan membentuk bola dulu, bulat, nanti baru lepas. Itu sama dengan gini, kalau Anda meneteskan air di daun talas, itu kan tidak langsung bisa keluar, tidak langsung bisa netes, tidak bisa. Tapi air itu akan membentuk gelembung dulu, bentuk bola atau apalah, pokoknya gelembung yang nanti di daun talas itu baru netes. Ini sama dengan ini. Jadi larutan ini akan membentuk
gelembung seperti bola ini nanti kalau sudah maksimum netes, dan karena flow-nya terus berjalan nanti akan diperbarui lagi pelan-pelan membentuk bola. Maka ini disebut elektroda tetes air raksa. Nah, yang kita lihat ada bola ini. Kalau kapiler ini mempunyai diameter tertentu, bola ini akan luasnya tertentu. Nah, bila waktu hidup rasa adalah to dan waktu tetesnya adalah t, maka volume tetesnya adalah V to sama dengan V R pangkat 3. Dengan V volume Hg yang mengalir dalam satuan tertentu dan R jari-jari pada saat to. Dengan menganggap bahwa difusi terjadi adalah difusi planar pada elektroda seluas S, maka S sama dengan 4VR pangkat 2 atau sama dengan 4 dengan V-nya diganti MT per 4/3 Pi Rho pangkat 1/3, pangkat 2/3. Maka sama dengan K M pangkat 2/3. M massa raksa, Rho adalah kecepatan raksa, K tetapan. Sehingga besarnya arus sama dengan I to sama dengan K N F D pangkat setengah kali M to pangkat 2/3. Dengan menganggap K itu adalah tetapan yang digabungkan dari tetapan-tetapan sebelumnya, maka semua nilai tetapan ini K, D, N itu dan masanya tertentu dibuat semua menjadi tetapan. Nah, maka nilai tetapan tertentu K itu oleh Ilkovich dirumuskan dengan nilai ID sama dengan 607 N D pangkat setengah M pangkat 2/3 atau pangkat setengah C0 dengan N bilangan muatan, D konstante, M masa tertentu, T waktunya tertentu, waktu hidupnya C0. Nah, dari sini kita bisa mengasumsikan kalau semua angka-angka ini menjadi variabel tetapan, jadi N, D, M, dan T ini menjadi variabel tetapan, maka ID itu hanya fungsi konsentrasi analit saja. Jadi arus difusi itu akan sama sebanding dengan konsentrasi dari persamaan ini. Maka kalau dirumuskan bahwa dari persamaan tersebut tampak bahwa besarnya arus difusi sebanding dengan banding lurus dengan konsentrasi analit dalam larutan. Nah, jadi konsentrasi analit dalam larutan akan menentukan ID, arus difusi. Maka dalam hal ini, kalau kita ingin informasi tentang konsentrasi analit, kita juga harus menentukan arus difusinya. Ya, sekali lagi, kita harus mengukur arus difusinya. Kuncinya ada di sini. Kita mengukur arus difusinya. Di hubungan yang kita cari ya ini. Kita ingin mengukur analit, kita akan mengetahui jumlah konsentrasi analit, kita harus mengukur arus difusinya. Lah, PR-nya berikutnya, bagaimana mengukur arus difusi? Bagaimana mengukur arus difusi? Ya itulah kita lakukan dengan elektrolisis. Nah, elektrolisis itu terjadi kalau kita memberikan E. Yang tadi kita pelajari bahwa E akan mempengaruhi arus. Maka di sini kita lihat dulu sekarang. Bagaimana hubungan antara arus dan potensial. Saya tak ngecas laptopnya, baterainya habis.
Oke. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara arus dan potensial. Kita melihat salah satu atau reaksi yang terjadi di dalam sel, yang kita mulai dengan setengah sel. Ya, setengah sel di kiri dan kanan. Taruhlah misalnya setengah sel di sebelah kanan yang terjadi reaksi reduksi, di mana spesi ox ketemu 2 elektron, N elektron akan menjadi spesi red. Kalau punya CO2 positif ditambah 2 elektron menjadi CO. Maka CO2 positif itu kita sebut ox atau bentuk teroksidasi, dan logam Cu adalah bentuk red atau bentuk terreduksi. Untuk elektroda tetes air raksa berlaku hubungan bahwa E sama dengan E yang ini sama dengan E tetes air raksa atau etar sama dengan E0 dikurangi 0,059 per N log spesi red dibagi spesi ox. Bila anodanya adalah elektroda kalomel jenuh atau EKJ, maka besarnya potensial terpasang E applied, E system sama dengan E etar dikurangi EKJ min IR. Jadi ini sudah gabungan elektroda di anoda dan katoda. Ditambah IR itu adalah potensial lebih yang terpasang dan dianggap kecil, maka E sama dengan E0 min 0,059 per N log spesi red dibagi spesi ox min EKJ. Min EKJ. Nah, pada saat elektrolisis, arus divisi mengandung arti kecepatan mengangkut partikel dari tubuh larutan ke permukaan elektroda. Sehingga untuk mengangkut spesi ox menuju katoda berlaku persamaan. I sama dengan K absen kali V ox. I adalah arus, V adalah laju migrasi, K tetapan. Coba ini hukumnya ada laju juga. Apabila laju partikel V ox sama dengan K double aksen kali konsentrasi ox di dalam larutan dikurangi konsentrasi ox di dalam tubuh elektroda, maka I sama dengan K absen kali K double aksen kali selisih konsentrasi ox di larutan dan elektroda, maka I sama dengan sekian. Telah disinggung sebelumnya bahwa ID sama dengan K kali ox dari larutan, maka ID min I sama dengan K ox min K ox dikurangi K ox di elektroda. Atau ID per I sama dengan K kali ox elektroda, dan oxnya sama dengan ID kali dibagi min I besar dibagi K. Nah, ini agak confuse persamaannya. Nah, tetapi kalau dimasukkan semua, digabungkan, maka untuk spesi reduksinya sama, bahwa I applied di total sama dengan I applied sama dengan I0 min IKJ, yaitu sama dengan 0,059 per N log K dibagi karet min 0,059 per N log I dibagi ID min I. Nah, apabila pada saat potensial setengahnya atau potensial setengah gelombang, jika keadaan I sama dengan setengah ID, jadi ketika arusnya itu separuh dari ID, itu didefinisikan sebagai potensial setengah gelombang.
Yang mana E applied sama dengan E setengah. Yaitu potensial yang memberikan arus yang timbul adalah separuh dari arus difusi. Maka E setengah sama dengan E0 min EKJ min 0,059 per N log K dibagi karet. Sehingga E terpasang itu sama dengan E setengah sama min 0,059 per N log I dibagi ID per min I. Nah, sekarang ini tampak ada hubungan antara E dan ID. Jadi ini persamaan yang menghubungkan antara potensial dengan arus difusi yang notabene hubungannya adalah logaritmik seper arus, ya, seper. Jadi I dibagi ID min I, jadi adanya log seper arus difusi. Nah, secara umum persamaan itu ada hubungan yang tampak antara E dan I. Ya, E dan I. Lagi, persamaan ini menghubungkan antara E dan I. Sekarang kita gabungkan dengan yang persamaan di atas tadi. Dari penurunan persamaan Ilkovich yang tadi bahwa ada hubungan antara arus difusi dan C, konsentrasi yang dibuat oleh Ilkovich, bahwa arus difusi sebanding dengan konsentrasi. Nah, di sini yang ini bahwa potensial berhubungan dengan arus difusi, walaupun hubungannya logaritmik. Tetapi kalau saya simpulkan semua tiga persamaan tadi, bahwa ada hubungan antara E dengan I dengan C, konsentrasi analitik. Lagi, ternyata ada hubungan antara potensial E dengan arus ID dengan konsentrasi C0 atau C saja. Ya, kalau disimpulkan. Ada hubungan antara E dengan arus dengan konsentrasi. Nah, sekarang dalam prakteknya E itu dipasang atau ditentukan. Karena untuk terjadi elektrolisis kan butuh E. Ya kan? E ditentukan, dipasang, kemudian ID terukur, terbaca. Maka C terhitung. Ya, C akan terhitung karena ada hubungan antara E dengan I dengan C. Dalam praktek, E dipasang, I diukur, atau ID diukur, C terhitung atau dihitung. Nah, itulah prinsip dasarnya dalam analisis polarografi maupun voltametri. Ya, E dipasang, I diukur, C dihitung, terhitung. Itu dulu saya kira prinsip dasarnya. Mungkin saya kasih kesempatan bertanya. Karena ini memang saya betul-betul ngambil dari textbook of physical chemistry ya. Saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Ya memang saya ringkas supaya bisa dicerna walaupun ini agak sulit ya. Mungkin mohon maaf kalau Anda yang matematikanya tinggi mungkin mudah menangkap. Tapi kalau yang matematikanya pas-pasan ya rodok gradul-gradul. Karena saya punya pengalaman begini. Saya dulu itu belajar sama tokoh ahli kimia fisik, termodinamika,
namanya Pak Dr. Joko Sasmito dari Gajah Mada. Meskipun dia orang hebat, orang jenius luar biasa, beliau tidak sempat mengurus guru besar. Zaman itu memang guru besar langka. Beliau bahkan pensiun lebih awal sebelum usul guru besar. Tetapi anak buah, senior dia yang belajar pada beliau, Prof. Seniornya, tapi belajar pada beliau, akhirnya dapat guru besar. Tapi semuanya sudah almarhum. Ini cerita masalah. Intinya begini, saya ketika beliau mengajar dengan persamaan Schrödinger, persamaan gelombang yang tadi matematika level atas itu ya, saya itu agak geradol, sulit menangkap. Karena memang nggak mudah. Meskipun saya sejak SMA itu matematika saya 10. Mohon maaf nggak nyombong, ini betul. Matematika saya 10. Ya kadang-kadang kurang dikit, kadang-kadang betul sama. Tetapi ketika beliau mengajar saya itu saya selalu terlambat mikirnya, masih terlambat. Beliau menerangkan persamaan matematika yang agak susah itu saya agak terlambat. Tapi nanti setelah beberapa menit itu otak saya baru nyambung, oh betul yang disampaikan, oh benar. Itu karena kecepatan IQ-nya yang berbeda. Karena saya menganggap beliau orang jenius. Nah ini tadi persamaan matematika tentang gelombang dan lain-lain itu tadi memang ya sekilas tonbis membingungkan. Tapi itu benar ya, saya ambil dari textbook Chicago. Silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya lihat WA ini. Silakan, kalau ada pertanyaan. Ini alhamdulillah 45 mahasiswa masuk semuanya. Mencetak terlebih dahulu, Prof. Nah, ya, matematika ini nggak gampang. Ya, ya apa-apa lah, namanya belajar ya. Nantilah. Tapi ini tidak sulit loh sebenarnya. Nanti kalau sudah praktek atau sudah data itu tidak terlalu sulit. Itu hukumnya tadi konsepnya begitu. Jadi E dipasang dalam elektrolisis itu E dipasang, kemudian arus diukur oleh alat, kemudian C konsentrasi dihitung. Ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Begini, nah dalam praktek itu berdasarkan hubungan tadi, kita melakukan elektrolisis. Elektrolisis itu fungsi antara potensial dan arus. Jadi elektrolisis itu kita mengukur arus akibat potensial yang dipasang. Nah, dalam polarografi voltametri ini kita juga mengikuti ini. Arus diubah-ubah. Potensial diubah-ubah. Maka E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan seterusnya. Makanya E di sini. Jadi E-nya bisa 1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Terus diubah-ubah. Nah, kemudian harus dibaca.
ketika misalnya E-nya 0,1 volt, arusnya berapa, E-nya 0,2 volt, arus berapa, E-nya 0,3 volt, arus berapa, dan seterusnya ya. Harus dibaca. Nah, polanya dari hubungan arus dan potensial, karena tadi I sama dengan fungsi E. Karena fungsi pasti polanya akan kelihatan. Nah, ternyata pola gambarnya ini seperti ini. Jadi ini grafik hubungan antara E dan I. Didapat grafik yang seperti ini. Naik, terus datar lagi. Ya. Jadi lurus dulu, naik, terus lurus. Walaupun nun sewu nanti dalam praktek ya tidak bisa lurus betul. Ya, dan mungkin belok sedikit lah. Nah, nanti kita lihat besok ya, bukan nanti. Besok saya tunjukkan bagaimana. Tapi akan dapat hubungan pola grafik seperti ini saya. Jadi lurus, naik, lurus lagi. Nah, ketika di bawah ini kita sebut arus residu atau residual current, arus dasar. Jadi ini artinya apa? Arus yang notabene proses elektrolisis itu belum jalan. Jadi elektrolisis itu jalan kalau arus jalan kalau E-nya cukup. Jadi potensial yang diberikan belum memberikan efek arus. Nah, ini masih namanya arus dasar. Nah, ketika sudah mulai terjadi reaksi, maka akan terjadi perubahan material atau zat-zat di dalam larutan di permukaan elektroda. Maka arus akan naik, terus sampai atas. Nah, saat separuh di sini disebut arus setengah gelombang tadi. Yang potensial disebut potensial gelombang. Itu di sini. Nah, saat sampai di atas itu disebut arus batas atau limiting current. Di atas, dan ini yang dasar. Nah, selisih antara arus atas dan arus bawah itu yang kita sebut arus difusi atau ID. Jadi selisih antara arus atas dan arus bawah, arus batas dan arus residu, itu kita sebut arus difusi. Nah, dengan demikian, dengan grafik ini, kita bisa mendapatkan nilai arus difusi yang sama dengan antara atas dan dikurangi bawah. Artinya apa? Ya, proses elektrolisis ini menghasilkan grafik. Maka disebut polarograf. Jadi pola grafik yang terbentuk yang kemudian mendapatkan nilai arus difusi. Nah, setelah dapat nilai arus difusi, otomatis hubungan ID dengan konsentrasi. Konsentrasi bisa dihitung gitu loh. Nah, cuma dalam aplikasinya kita harus namanya analisis, ya harus membandingkan antara larutan standar dan larutan analit. Itu konsep analisis semua begitu. Di potensiometri kemarin juga begitu. Sekarang di volta juga begitu. Artinya apa? Pola graf tadi kita mulai dari larutan standar dulu. Larutan standar kita berikan elektrolisis, peristiwa elektrolisis. Nanti akan ketemu arus difusi standar. Kemudian sampel, sama kita scan, kita lakukan elektrolisis, nanti ketemu arus difusi analit atau sampel. Dengan perbandingan arus difusi analit dan sampel, otomatis konsentrasi analit itu bisa dihitung karena konsentrasi standar kan diketahui. Ya, itu prinsip dasar. Jelas ya? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan.
Mohon maaf Prof, itu larutan standarnya memakai apa Prof? Ya, tergantung kalau kita mau analisis apa. Kalau misalnya Anda analisis ion Cu, ya buatlah larutan standar Cu, gitu. Jelas? Oh, nggih. Terusun Prof. Ya, misalnya larutan standar Cu 10 pangkat min 7 M, gitu. Itu standarnya. Nah, nanti analisnya akan dihitung dengan perbandingan. Sama saja lah. Gitu ya. Nggih Prof. Ya, kalau analisis kita misalnya mau analisis ion besi, ya besinya kita standar tertentu. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum Prof. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sedikit info atau penjelasan tentang instrumennya. Jadi hukum dasarnya sudah tahu ya, tadi instrumennya kita lihat ini instrumennya bahwa instrumen polarografi dan voltametri ini simple. Yang pertama, kita harus mempunyai sistem elektroda. Ya, sistem elektroda. Di volta ini kita biasanya butuh tiga elektroda. Satu elektroda kerja yang mulanya pakai tetes air raksa, yang nanti berikutnya di volta itu menjadi elektroda bermacam-macam. Tapi awalnya elektroda raksa. Ini elektroda kerja. Kemudian kita tambahkan elektroda pembanding. Seperti di potensial juga, kita perlu elektroda pembanding atau referen elektrod. Tapi di sini kita tambahkan satu elektroda lagi namanya auxiliary electrode, elektroda pendukung. Karena sistem itu adalah bolak-balik. Jadi harus ada penyeimbang elektrodnya yang kita tambahkan. Nah, dalam praktek elektroda ini semuanya adalah elektroda mikro. Jadi misalnya referen elektrod itu pakai silver chloride elektroda perak klorida. Nah, kalau di potensiometri kemarin dengan gambar kemarin, elektroda perak klorida itu sebesar spidol. Spidol ketika kita nulis whiteboard itu. Kira-kira besarnya elektroda sebesar itu. Sebesar spidol whiteboard. Ya diameter kira-kira ya 1,5 senti. 1,5 senti. Itu adalah elektroda silver chloride elektrod untuk untuk potensiometri. Tapi kalau di volta, elektrodanya mikro, ukuran kecil. Sama-sama perak klorida elektrod yang di sini besarnya hanya sebesar isi pensil, isi pen. Jadi kalau bolpen ada dalamnya kan ada isi, tapi isi yang standar lama dulu ya, kecil ya. Kan ada sekarang isi bolpen yang agak besar-besar. Yang lama dulu kan kecil-kecil isi bolpen itu kira-kira ya diameternya 2-3 cm. Kecil. Nah, elektroda ini kecil. Nah, makanya disebut mikroelektrod. Elektroda yang sini juga kecil, seringkali hanya menggunakan kawat platina saja yang mungkin kecil, mungkin 0,5 senti diameternya, kecil. Jadi semuanya kecil-kecil, maka memang tidak barangan nanti memang untuk mengukur barang yang kecil-kecil ya, untuk mengukur konsentrasi yang sangat kecil. Karena sekali lagi nanti kan elektroda ini bisa mengukur konsentrasi barangkali
sekarang ini anak bimbingan saya yang sedang kerja di lab itu mengukur konsentrasi krom 3 dan krom 6. Jadi kita tahu krom 3 itu punya 2 spesies di larutan, yaitu krom 3 dan krom 6. Nah, ini dideteksi berapa yang terbaca, sampai 10 paham min 12, 10 paham min 13 itu bisa dibaca. Ya kan? Angka yang sangat kecil dengan alat volta. Nah, ini elektroda ya, elektrodanya ada 3 ini. Kemudian yang kedua, itu yang kita sebut potensiostat. Yaitu merupakan bagian instrumen yang terdiri dari rangkaian listrik yang berguna untuk menjaga dan mengatur nilai potensial pada nilai tertentu. Ya, namanya potensiostat. Ya, yang mengatur nilai potensial atau E. Yang memberikan nilai E. Sekali lagi, elektrolisis itu butuh E. Butuh energi listrik, butuh potensial. Nah, kalau manual kan Anda pasang pakai baterai 1,5 volt itu misalnya, itu manual. Tapi kalau di sini kan tidak, potensial itu kan harus diubah-ubah. Karena elektrolisisnya berjalan. Karena I fungsi E, potensial harus diubah-ubah. Maka ini alat potensiostat itu yang bisa memberikan nilai potensial yang berubah-ubah gitu. Mulai 0,1, 0,2, 0,3, bahkan 0,01, 0,02, 0,03 itu diubah-ubah gitu. Bisa dengan alat bantuan namanya potensiostat. Tetapi karena mengubah begitu kan harus ada programnya ya nanti ya. Harus diatur oleh yang mengatur. Ini namanya potensiostat. Nah, karena potensios alat ini kunci terjadinya elektrolisis. Nah, arus akan timbul ketika E ini potensial diberikan, maka arus itu akan dibaca oleh namanya E-recorder yang merupakan interface melengkapi antara alat ini dan satu set komputer. Jadi I dibaca arus oleh alat ini yang dihubungkan dengan komputer sekaligus. Jadi E-recording ini membaca arus yang timbul. Yang karena jumlahnya arusnya banyak dan cepat, maka harus dibantu dengan komputer. Sebaliknya, E yang pasang tadi, potensiostat, juga harus diprogram dengan komputer. Karena perubahannya sangat cepat dan jenisnya E banyak, maka juga harus dipasang dengan komputer. Maka bagian ketiga ini adalah sistem pembacaan yang menghubungkan antara arus dan potensial yang diberikan berubah-ubah dibaca di komputer. Nah, ini peralatan yang digunakan di dalam voltensio maupun voltametri. Nah, yang perlu saya sampaikan bahwa sistem analisis elektrometri voltametri ini dengan peralatan ya hanya tadi elektroda, potensiostat, dan E-recorder ini. E-recording ini yang dihubungkan dengan komputer. Ya secara sekilas memang tidak terlalu ruwet ya, tidak terlalu kompleks alatnya dibanding misalnya Anda beli AS yang di situ permainan spektra, permainan lensa, permainan cermin dan seterusnya, ya, lampu. Ini simpel sederhana. Maka alat ini ya memang tidak terlalu mahal. Jadi alat lab ini kalau dihitung total itu mungkin ya tidak sampai 100 juta, di bawah 100 juta.
Tapi berbagai produk tergantung dari pabrikan bermacam-macam bisa bervariasi ya. Ya taruhlah 100 juta. Dibanding dengan AS 1M, juga AES yang 3M, ini belum mahal alat segini, belum mahal. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, saudara, alat ini bisa mengukur analit dengan kadar yang sangat kecil yang tidak bisa diukur oleh AS maupun AES. Bayangkan kalau tadi saya jelaskan, krom dengan konsentrasi 10 pangkat min 13, ini dibaca oleh alat ini. Itu kan angka yang sangat kecil. Meskipun alatnya nggak mahal-mahal amat. Ya untuk ukuran instrumen ya, untuk ukuran duit kita ya 100 juta ya banyak lah. Tapi kalau instrumen ini kan enggak mahal. Nah, kebetulan di tempat kita ada alat ini. Saya berharap kira-kira besok Senin Selasa kita kuliahnya tapi ya sayang ya. Nanti saya kalau yang Senin Selasa kuliahnya di lab, saya tunjukkan alatnya. Tapi nanti yang hari Jumat kan enggak bisa juga. Ini yang kadang-kadang serba repot. Tapi ya monggo aja lah. Ini saya tawarkan. Yang Senin sama Selasa mau kuliah di lab atau kuliah di kelas sama lo. Silahkan berkomentar. Kalau saya boleh di lab, Pak. Boleh. Ya. Boleh, Pak. Boleh ya. Jadi tapi nanti disepakati ya teman-teman. Yang Senin dan Selasa nanti kuliah kita di lab analitik di lantai 2, lab kimia. Tapi yang Jumat nanti saya tunjukkan gambarnya. Jumat. Halo? Baik, Prof. Yang Jumat nanti saya monitor gambarnya lewat rekaman di film atau ini saya tunjukkan juga nanti film. Dan alatnya di lab mungkin juga bisa ditunjukkan atau direkamkan temannya yang lain juga boleh. Baik, terima kasih, Prof. Ya, jadi memang ini situasinya harus begitu. Yang kelas luring bolehlah nanti saya tunjukkan di labnya, di lab lantai 2 nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum, Prof. Kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan dulu ya kuliahnya. Nanti sampai sini, minggu depan saya lanjutkan lagi dengan penjelasan yang lebih detail tentang teknik analisis voltametri dengan melihat alatnya dan prosesnya. Pertemuan terakhir akhir minggu Mei ini akan saya daring, itu nanti akan saya jelaskan tentang analisisnya, perhitungannya, dan seterusnya nanti kita lihat. Oke, Baik, itu ya. Oke, Baik. saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf harus kita